Selamat malam teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai syarat yang perlu dipenuhi agar suatu proyek dapat dikatakan close dan terdeliver sesuai dengan ekspektasi stakeholder. Proyek yang berhasil tidak hanya sudah selesai, tetapi juga harus sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sejak awal dan memenuhi kebutuhan semua pihak yang terlibat. Kita akan melihat beberapa kriteria penting yang harus dipenuhi dalam setiap tahap proyek. Langsung saja saya akan share screen. Ya, judul yaitu kriteria penutupan proyek yang sukses. Judul syarat-syarat agar proyek dapat dikatakan close dan terdeliver sesuai ekspektasi stakeholder. Yang pertama yaitu pencapaian tujuan proyek. Syarat pertama adalah pencapaian tujuan proyek. Ya, maka dari itu proyek harus memenuhi skop yang telah disepakati. Yang berarti semua deliverables harus disesuaikan sesuai dengan yang telah direncanakan. Selain itu, semua sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan harus tercapai, baik itu terkait dengan fungsionalitas, kualitas, maupun waktu. Oke. Yang selanjutnya, penyelesaian semua aktivitas dan tugas. Semua aktivitas dan tugas dalam proyek plan harus selesai tepat waktu. Proyek tidak boleh ada tugas yang tertunda atau belum diselesaikan. Setiap milestones yang telah ditetapkan perlu tercapai sesuai dengan rencana. Dan yang ketiga ada pemenuhan kualitas. Yaitu kualitas harus hasil proyek juga merupakan yang syarat yang sangat penting. Karena proyek harus memenuhi standar kualitas yang telah disepakati bersama stakeholder. Misalnya, dalam pengembangan perangkat lunak, kualitas tersebut dapat berupa kinerja, fitur yang lengkap, dan pengalaman pengguna yang optimal. Yang keempat yaitu ada persetujuan stakeholder. Syarat berikutnya adalah persetujuan stakeholder. Semua pihak terkait harus memberikan sign-off atau persetujuan akhir terhadap deliverables proyek. Stakeholder harus merasa puas dengan hasil proyek dan tidak ada masalah atau komplain yang belum ditangani. Dan untuk yang kelima yaitu dokumentasi yang lengkap. Dokumentasi proyek yang lengkap dan terorganisir sangat penting. Dokumentasi ini mencakup semua aspek dari proyek, mulai dari laporan teknis, manual pengguna, hingga laporan cost project review. Semua dokumentasi harus diserahkan kepada stakeholder sebagai bagian dari penutupan proyek. Dan yang keenam ada pengelolaan perubahan. Selama proyek berlangsung, perubahan pasti terjadi. Namun, semua perubahan harus dikelola dengan baik melalui change management process. Tiap perubahan harus disetujui oleh stakeholder dan tidak ada perubahan yang merusak tujuan utama proyek atau menyebabkan ketidaksesuaian dengan deliverables yang sudah disepakati. Yang ketujuh yaitu ada anggaran dan waktu. Penyelesaian proyek juga harus dalam batas anggaran dan waktu yang telah ditetapkan. Jika ada perubahan terhadap anggaran dan waktu, hal tersebut harus dikelola dengan baik dan harus dikomunikasikan kepada semua pemangku kepentingan atau stakeholder. Selanjutnya yang kedelapan ada penutupan kontrak dan administrasi. Setelah semua deliverables selesai, proyek harus dipastikan selesai secara administratif. Semua kontrak dan kewajiban administratif harus diselesaikan termasuk pembayaran, pengembangan aset, atau penyelesaian masalah hukum yang mungkin ada. Yang kesembilan ada evaluasi dan pembelajaran. Tidak hanya soal selesai, tetapi proyek harus dievaluasi setelah selesai. Ada sesi post-project review untuk menambah nilai keberhasilan dan mengidentifikasi pembelajaran yang bisa diterapkan pada proyek-proyek mendatang. Ini penting untuk memastikan bahwa setiap proyek menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Dan selanjutnya ada transisi dan serah terima. Apabila ada bagian dari proyek yang perlu diserahkan pada tim operasional, pastikan transisi dilakukan dengan baik dan smooth. Misalnya, dalam proyek perangkat lunak, tim operasional harus mendapatkan pelatihan dan dokumentasi yang diperlukan untuk menjalankan sistem atau produk baru. Begitu, menurut saya, hasil dari pengerjaan tugas kali ini. Atas kurang lebihnya, saya ucapkan terima kasih.